Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Ya sekarang coba perhatikan saja, hanya Demokrat partai yang paling niat iklan anti korupsi melalui banyak channel di televisi nasional. Katakan tidak pada korupsi, begitu kata iklannya. Ya tapi faktanya apa? Faktanya semua yang iklan itu ketangkap oleh pihak KPK, kecuali hanya Ibas dan SBY saja. Saya kalau ingat Partai Demokrat ini selalu pengen ketawa. Gak tahu kenapa. Satu persatu kader partainya masuk penjara karena korupsi. Gak yang cewek, gak yang cowok. Mereka gak malu-malu untuk merampok harta negara. Proyek-proyek dianggarkan triliunan rupiah, di mana mereka ingin merampok uang ratusan miliar rupiah. Kita kalau berbicara sama orang-orang yang otak-otak kebalik begini, kita juga harus dengan cara lebih keras lagi supaya otaknya jalan, encer, ya nggak? Dan Demokrat adalah partai koruptor. Banyak kader-kadernya yang menjadi koruptor dan dipenjara. Buktinya banyak saksinya seluruh rakyat Indonesia. Nah pertanyaannya begini, benarkah dalam kasus ini ada aliran dana suap yang masuk ke Partai Demokrat? Nah saya akan bahas semuanya. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas, mendukung penuh langkah KPK menelusuri aliran dana korupsi Bupati Nonaktif Penajam Pasir Utara, Abdul Ghafur Mas'ud. Fernando mengatakan, masyarakat Indonesia menyambut baik keseriusan KPK membongkar tuntas kasus tersebut. Menurutnya, kasus tersebut menjadi menarik perhatian, lantaran ada dugaan dana korupsi mengalir ke Partai Demokrat dan petingginya. Dari perkembangan pemeriksaan terhadap saksi, sangat terbuka KPK selanjutnya memanggil AHY sebagai Ketua Umum dan Herman Hairon sebagai PPOKK Partai Demokrat, ujar Fernando. Fernando mengatakan KPK melalui jubirnya sudah mengendus dugaan bagi-bagi uang ke Partai Lambang Mercy itu. Jika terbukti ada aliran dana, sebaiknya KPK juga memeriksa Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Jelasnya, pengamat itu mencermati gerak KPK akan makin gesit dalam mengungkap kasus tersebut. Fernando menduga dalam waktu dekat akan ada tersangka baru dari pengembangan kasus Abdul Ghafur. Momentum KPK memberikan peringatan bagi para petinggi partai jangan menjadikan partai politik sebagai kuda tunggangan untuk memperkaya diri sendiri, kata Fernando. Fernando juga mengingatkan jangan sampai fungsi-fungsi partai politik terabaikan hanya karena petingginya melihat isi tas, bukan kapasitas maupun kualitas kader. Seperti diketahui sebelumnya, KPK memanggil Andi sebagai saksi dalam kasus korupsi di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dia dipanggil menjadi saksi untuk Bupati Penajam Pasir Utara nonaktif Abdul Ghafur Mas'ud yang ditetapkan menjadi tersangka di kasus ini. Abdul Ghafur juga merupakan kader Demokrat. Menanggapi pemanggilan itu, Andi mempertanyakan mengenai surat pemanggilan KPK. Pertama, mana surat pemanggilan saya? Kata dia lewat akun Twitternya pada Senin 28 Maret 2022 lalu. Selain itu, dia juga mempertanyakan alasan KPK memanggilnya. Dia mengatakan akan memanggil balik jubir KPK ke DPP Partai Demokrat. Jubir KPK salah bicara atau sengaja memperlakukan saya seperti ini. Saya akan panggil jubir KPK resmi ke DPP, kata dia. Ali mengatakan KPK sudah mengirim surat pemanggilan itu ke rumah Andi di wilayah Cipulir, Jakarta Selatan pada 24 Maret 2022. Ali meminta Andi untuk memberitahu KPK bila alamatnya sudah berubah. KPK, kata dia, akan mengirimkan surat pemanggilan ulang. KPK menetapkan Abdul Ghafur menjadi tersangka kasus suap proyek dan perizinan di Pemkab Penajam Pasir Utara. Ghafur dan 5 orang lainnya ditetapkan tersangka setelah ditangkap dalam operasi senyap pada Rabu 12 Desember 2021 lalu. KPK menduga kader partai berlambang bintang Mercy ini menerima suap terkait proyek-proyek di Penajam Pasir Utara. 5 tersangka lainnya adalah Ahmad Sudi alias Yudi yang merupakan pihak swasta, pelaksana tugas Sekda Penajam Pasir Utara Mulyadi,
Kadis PUTR Penajam Pasir Utara Edi Hasmoro, Kabid Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Jusman, serta Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balkis. Nur Afifah ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga membantu Abdul Ghafur menyimpan dan mengelola uang suap. Uang suap tersebut diduga terkait proyek pekerjaan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara senilai 112 miliar rupiah. Betapa hebatnya Demokrat membina kader muda supaya bisa korupsi. Seorang kader wanita baru berusia 24 tahun, cantik, berpenampilan agamis, bernama Nur Afifah Balkis, itu ditangkap KPK. Diketahui Nur Afifah merupakan satu-satunya perempuan yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK terkait OTT KPK di Penajam Pasir Utara atau PPU. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Saya kalau ingat Partai Demokrat ini selalu pengen ketawa. Tapi Demokrat dari dulu itu begitu. Mereka lebih suka bersolek daripada kerja. Nur Afifah juga diduga menerima suap dari pihak swasta terkait kasus pengadaan barang dan jasa proyek pembangunan jalan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nur Afifah ini dalam usia muda ternyata sudah menjadi Bendahara Umum Bupati Penajam Pasir Utara. Gile nggak? 24 tahun men. Di usia itu bahkan masih banyak generasi muda yang sibuk di bangku kuliah. Nur Afifah sudah terdidik untuk menjadi tempat penampungan uang hasil korupsi bupatinya. KPK menduga Nur Afifah merupakan orang kepercayaan Abdul Ghafur yang mengurus penerimaan uang suap dalam kasus ini. Nur Afifah juga diduga membantu untuk mengatur keuangan yang diterima dari hasil suap untuk dibelikan kebutuhan pribadi Abdul Ghafur. Inilah prestasi terbesar Partai Demokrat yang harus kita angkat topi setinggi-tingginya. Ajaran-ajaran dari senior di Demokrat memang mantap. Mereka selalu memperbaiki kurikulum korupsinya sehingga bisa lebih efektif dan efisien. Untuk menyukseskan perjuangan kita. Gaspol! Saudara Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud tegaskan tak ingin terlibat urusan COVID-19 lagi setelah dirinya merasa tersudut dengan alokasi anggaran penanganan COVID-19. Saya nggak mau ngurusin. Para pemimpin kita itu melanggar sumpah. Ini negeri yang paling banyak melanggar sumpah adalah orang yang kita pilih. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Jadi kalau Anda mau tanya kenapa nggak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti. Tuhan pun tidak ditakuti. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap beberapa pihak di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, para pihak yang ditangkap masih diperiksa oleh tim penyidik. Total ada 14 orang yang ditangkap termasuk Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud. KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di Jakarta dan juga di Kalimantan Timur terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Satu persatu, pemeran iklan itu sekarang telah menjadi tersangka, bahkan ditahan. Kebetulan atau tidak, hampir semua tokoh di klan Partai Demokrat itu akhirnya terkait dalam dugaan korupsi. Yaitu pemberian dan penerimaan hadiah atau janji kepada salah satu penyelenggara negara, yaitu Kepala Daerah di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Penangkapan berlangsung di 2 lokasi pada Rabu sore. Penangkapan terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji terhadap pejabat negara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bernilai 2,5 triliun itu mangkrak akibat KPK menemukan kasus korupsi. Semak belukar dan ilalang menjulang tinggi tumbuh hampir di setiap sudut gedung yang belum jadi. Tak salah, sejumlah netizen menyindir Hambalang seperti rumah hantu terbesar di Indonesia. Saat ini tim KPK masih
terus melakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan terhadap beberapa pihak yang ditangkap tersebut. Upaya pemberantasan praktek korupsi adalah salah satu langkah serius pemerintah dalam 100 hari kerja pemerintahan yang dipimpinnya. Kebetulan 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember. Mudah-mudahan ini menjadi sumbangsih Lemhanas khususnya PPSA 16 dalam upaya untuk lebih mengefektifkan kampanye pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada keterlibatan dari Pak SBY berarti di sini Pak, soal dari nanti saya akan ungkap sejelas-jelasnya di KPK nanti.